Nggak enak suara saya. Memang saya nggak bakat kayak begituan. Oke. Kita akan ketemu sama 2 orang yang berbakat. Tapi sebelumnya saya mau bilang selamat datang kembali di podcast Ika Sinlui 1 Regional Surabaya. Ini ada tepuk tangan ya? Ini nggak ada penonton ini. Yang benar. Ada podcast ini. Kenapa sukses podcast ini? Besok kita akan banyak penonton. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol sama 2 orang. Mereka adalah salah satu member band metal dari Sinlui. Enggak ya? Bukan ya? Bukan ya? Kalian nggak main metal? Tapi bisa nyanyi kadang-kadang. Seru kan? Kita ketemu sama Mr. Oni and Miss Sis or Miss or Mrs. Apa aja? We call her with Miss Maya. Oni dan juga Maya, mereka berdua adalah anggota dari choir Sinlui. Tapi nama internasionalnya adalah Sinlui High School Choir. Itu benar ya Bapak? Yes, benar banget. Keren banget. Udah ke mana aja? Pineng. Terus? Phuket. Singapura. Filipina. Sama yang paling jauh Taiwan. Keren. Akan. Oh akan ke Taiwan. Iya. Siap. Eropa, silahkan undang kami. Ya, jangan suruh kami lomba-lomba, bayar. Siapa tahu ya kan? Betul. Atau kali ada yang mau weddingan gitu ya kan? Undang choir Sinlui. Bisa loh bikin tema-tema kayak begitu kan ya, seru ya buat seru video banget. dan segala macamnya. Tapi sudah berapa lama sejak Anda berdua bergabung di choir dari Sinlui ini? Sejak masuk sekolah pertama di Sinlui atau gimana? Kalau saya sejak pertama kali masuk Sinlui. Itu Jadi tahun kelas 1 2000? saya lulusnya 95. Oke. Jadi bukan 2000. tidak Lebih apa-apa. purba lagi. Jadi masuknya tahun 92. Oke, 92 lulus berarti Iya, 95 95. ya. Kalau saya dari tahun 2001 ya masuk Sinlui, itu saya ya secara langsung harus ikut paduan suara karena yang pelatih paduan suaranya adalah kebetulan ayah saya. Anda tahu kan siapa beliau? Anda tahu kan? Ya kan? Pak Ari sehat ya tapi ya. Sehat. Puji Tuhan. Puji ya. Tuhan. Memang Baik. harus kayak begitu. Pak Betul. Ari itu Semangat. terbaik sekali. Wah, saya dulu kayaknya pernah deh Sinlui itu pernah diajakin buat nyanyi di acara 17-an di Gerah Hadi. Betul. Ya. Tapi memang bukan secara khusus, ada beberapa kelas yang dipilih kan waktu zaman dulu. Betul. Ya. Betul. Kebetulan kelas saya ikut, ya suara saya pas-pasan kayak begitu lah. Mungkin lebih dibilang fals ya. Kacau berat lah pokoknya. Tapi paling seru itu melatih Betul. paduan suara yang untuk ke Gerah Hadi. Oh ya, apa yang bikin seru apa? Yang bikin seru kan satu bangsal penuh kan? Oh iya, Iya. benar. Latihan satu Benar. bangsal penuh, kemudian Iya. mengontrol segitu banyak orang kan tidak mudah. Ya, Benar, yang nakal-nakal kan pasti banyak. Pasti, termasuk saya. Itu paling kemriak. Iya benar. Paling kemriak. Tapi kalau di situ saya ngelihat Pak Ari itu juga bukan lebih ketegas ya. Ya. Lebih ketegas, terus wibawanya juga keluar. Ya. Tapi Pak Ari itu waktu mengajar langsung ke paduan suara atau ada mengajar selain paduan suara waktu dulu? Masuk Jadi, di Sinlui. Pak Ari itu masuknya ke Sinlui sebenarnya bukan pengajar paduan suara, tapi beliaunya diundang masuk ke Sinlui untuk menjadi guru ekstrakurikuler fotografi. Keren sekali. Jauh ya? Jauh sekali. Jauh banget ya. Ngomongin kamera sama mikrofon ya. Walaupun sekarang sebenarnya kamera dan mikrofon tetap bisa dekat ya kan. Tapi ini jauh banget dari fotografi. Ngomongin diafragma, tapi masih ada Diafragma diafragma juga kan. Tapi lain lensa. Tapi lain.
diafragma otot ya, kurang. Kalau lensa kan latihannya ini ya. Betul. Kalau betul. ini latihan perut, banyakin plank ya kan, latihan abs. Aduh, berarti itu mengajar fotografi berapa lama di Sinui? Jadi dahulu hari fotografi itu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang favorit ya. Paduan suara belum ada gitu. Betul. Saya kurang tahu sih berapa lamanya karena waktu itu sejak saya masih kapan? Kecil. masih imut-imut gitu, jadi nggak ngafalin tahun. Nah, Oh, tapi saya oke. tahu ceritanya bahwa pada waktu itu Pak Ari dipanggil oleh kepala sekolahnya pada waktu itu, Bu Hari Warjono namanya, Oke. almarhum. Oke. Kebetulan Bu Hari Warjono ini adalah anggota paduan suara di gerejanya, di Yohanes Pemandi waktu itu. Oh. Kemudian tahu Pak Ari adalah pemuda gereja waktu itu. Kalau sekarang OMK ya. Sekarang OMK, Dulu betul. ketua OMK-nya adalah Pak Ari. Oh. Nah, pada saat itu Pak Ari berinisiatif untuk di gereja itu, di Yohanes Pemandi itu membentuk sebuah paduan suara OMK gitu. Nah, Bu Hari Warjono kepala sekolah itu tahu bahwa Pak Ari bisa membuat paduan suara OMK. Oke. Maka suatu waktu Pak Ari diundang menuju ke ruangannya, dan ternyata Bu Hari Warjono berpesan ke Pak Ari sekaligus meminta, Pak Ari, sebuah sekolah Katolik kok nggak punya paduan suara buat pelayanan, tolong dibikin Pak Ari. Oh, berarti Gitu. awalnya memang pelayanan sebenarnya, Betul. lebih ke pelayanan. Iya. Terus akhirnya banyak anak-anak yang tertarik untuk masuk paduan suara. Betul. Memang awal-awal saya rasa ya tidak mudah ya. Iya, benar. Tidak mudah. Benar. Dari awal itu mereka mulai rajin pelayanan karena Oke. sebuah sekolah Katolik pasti ada misa, Betul. ya kan? Ada Apalagi- upacara, Nah, gitu. sekolah kita sebelahan sama gereja kan ya. Betul. Jadi kita punya kewajiban untuk melayani di gereja itu. Betul. Nah, kemudian lama-kelamaan Pak Ari merasa bahwa wah, kemampuan anak-anak ini bisa meningkat, bisa didongkrak Oke. untuk menjadi lebih baik gitu. Dan pada saat itu ada undangan lomba ya. Ada Oke. undangan lomba ya, Mbak Maya ya. Dan Pak Ari mencoba mengikutkan anak-anak untuk berlomba gitu. Ternyata Skalanya lombanya nasional ya, Mbak? Waktu itu sudah nasional. pertama kali Mbak Mai Masih itu ya? Kalau saya masih di tingkat kota gitu. Awal-awal ya. oke. Jadi Tahun- awal-awal anggotanya Iya. ini Kak Maya. Saya masih hanya Generasi penyimak pertama? waktu itu. Enggak. Generasi pertamanya tahun 88. 88. Ya. 88. Angkatan Berarti Pak Ari 88. mengajar fotografi jauh lagi Jauh sebelum sebelumnya, itu. betul. Oke. Nah, zaman saya itu Pak Ari juga ngajar ini seni suara ya. Oh iya, jadi Oh, seni masuk musik. ke Ya, masuk ke intra. intrakurikuler, jadi guru kelas. Bagian Guru musik. kelas juga. Oh, di Zaman waktu itu saya. ada ya kayak Ada. gitu ya. Betul. Iya sih, seni ya. Ah, betul. Seni iya bener masuk intra sih. Jadi bukan kalau ekstra zaman ya. saya itu tahun sekitar 90-an itu Mm-mm. kan dulu masih A1, A2 Iya, gitu ya, iya, A3. iya. Nah, itu kalau yang A1, A2 itu dapatnya seni suara sama gambar teknik gitu. Oke. Nah, yang ngajar seni suara Pak Ari. Ah. Kalau yang A3 yang SOS itu dapatnya tari sama karawitan. Kalau nggak salah ingat gitu deh. Kakak Maya kenapa sampai kepikiran aku masuk paduan suara Kalau aku sih sebenarnya ya waktu SMA itu ikut-ikutan sih. Cuma memang senang paduan suara memang dari kecil dan Oke. saya sudah melihat sosok Pak Ari yang begitu memukau buat saya itu pada saat saya SD. Gitu. dari SD. Dari Berarti SD. Yopem juga. Bukan. Loh, kok bisa kenal Pak Ari dari SD? Sebenarnya saya nggak kenal sih sama Pak Ari, cuma Terus? waktu saya SD itu sempat sekolah saya kebetulan sekolah di Santa Melania waktu SD. Nah, waktu itu ada lomba antar sekolah. Oke. Nah, sementara Pak Ari waktu itu memegang Santa Clara. Oke. Dan Santa Clara ini pada saat mereka tampil itu begitu memukau untuk saya. Dan konduktornya Pak Ari. Nah, di situ saya pertama kali mengenal sosok Pak Ari, tapi belum kenal, cuma lihat aja. Amaze gitu Iya. ya. Terus akhirnya Kagum gitu. Kakak Maya bertujuan dan punya cita-cita jangka pendek adalah saya harus masuk Sinui. Iya, saya harus kenal. Saya harus kenal sama Pak Ari. Oke, baik. Setelah kenal apa yang
ada di benak Kakak Maya waktu beliau mengajar paduan suara? Iya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ikut paduan suara itu cuma iseng-iseng senang-senangan aja. Jadi saya memang kemampuan saya pada saat SMA itu bisa dibilang kurang dari teman-teman yang lain. Untuk baca not juga belum bisa gitu ya. Jadi saya hearing aja gitu. Tapi sepanjang saya ikut paduan suara di bawah asuhan Pak Hari ini, saya merasakan banyak hal positif yang diberikan Pak Hari. Jadi di paduan suara Sinlui itu kami merasa seperti keluarga yang punya sosok ayah yang penuh kasih. Jadi di balik ketegasannya Pak Ari pada saat masa saya Pak Ari itu kan masih muda, jadi benar-benar masih galak banget. Kadang kalau kita nggak salah-salah terus gitu nyanyinya bisa sampai banting meja gitu ya, sampai marah gitu. Tapi kita serem banget. Tapi kita anak-anaknya ini nggak ada yang gimana ya. Jadi kita sangat mengerti bahwa tindakan Pak Ari yang seperti itu untuk membuat kita bagus gitu. Punya mental dan juga kemampuan. Bukan untuk menjatuhkan kita, tapi justru untuk membangkitkan kita. Dan memang hasilnya bagus. Iya, betul. Termasuk alumni-alumninya pun juga sampai sekarang pun masih tetap support adik-adiknya karena pingin apa yang dirasakan dahulu, momen-momen indah dalam paduan suara itu pingin ditularkan ke adik-adik. Alusia ya kalau namanya. Yang alumni ya. Alusia. Alumni paduan suara Sinlui. Sinlui 1 Surabaya. Alusia. Aloysia. Oke. Itu yang nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu sama. Makanya tanya. Gitu. Tadi itu saya mau tanya apa? Padahal Pak Ari itu basicnya berarti Pak Ari fotografer atau gimana nih? Ya, jadi Pak Ari itu memang dari muda itu menekuni fotografi, tapi karena mungkin ada tuntutan di gerejanya sebagai ketua OMK, dia merasa harus membuat paduan suara. Akhirnya bersama adiknya, yang waktu itu adik kandungnya adalah organis, jadi adiknya organis, Pak Ari menjadi konduktornya. Ya udah, sinerginya keduanya membuat sebuah paduan suara OMK yang cukup baik pada waktu itu. Dan akhirnya berlanjut membuat paduan suara di SMA Sinlui sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah waktu itu. Nah, Anda berdua pernah tidak mengenyam pendidikan formal mengenai seni suara atau menyanyi gitu? Kalau Kamaya? Kalau formal enggak? Formal enggak ya? Baru pertama kali karena itu tadi iseng-iseng ikut-ikutan ya, jadi memang cuma ikut ekstra gitu aja. Dan saya selepas SMA saya kuliah di ITS arsitektur. Di ITS juga saya arsitek mana? Bingung Kak ngitung. Jadi selama kuliah di ITS saya juga ikut paduan suara. Ikut Aloysia itu tadi tetap atau? Aloysia juga saya ikut. Jadi Aloysia itu dibentuknya persis setahun setelah saya lulus tahun 96. Gitu. Nama-nama kegiatan jadi itu memang benar-benar angkatan pertama Aloysia itu teman-teman sekitar saya, sekitar angkatan saya itu. Kalau Kakak nih? Kalau saya secara formal juga tidak ada pendidikan formal. Saya mahasiswa desain, waktu itu desain komunikasi visual. Yang arahnya mungkin juga ya searah dengan ayah saya yang fotografer ya pada waktu itu ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya unsurnya ke vokal atau ke dirigen atau paduan suara itu nggak ada gitu. Iya, cuman saya secara pribadi ini saya merasa kayak ini sebuah panggilan Tuhan. Karena semenjak saya SMP itu saya berkesempatan untuk ikut paduan suara internasional ya. Lewat audisi seperti itu. Jadi kelas 3 SMP itu saya udah berkesempatan ke Osaka, Jepang gitu. Bersama paduan suara Jawa Timur gitu. Nah, jadi pertama kali ke luar negeri, pertama kali naik pesawat ke Jepang itu. Ke Jepang langsung gitu. Dibayar pemerintah. Jadi kan seneng banget kan ya. Iya. Jadi bentar, naik kelas ekonomi apa nih?
Garuda Indonesia. Paling keren. Garuda Japan Indonesia. Airlines. Japan Airlines. Yeah. Wah, iya terbaik gitu. Hey Japan Airlines. Iklan dong. Biar bisa puter di sini. Ika. Nah, pasang iklannya di sini. Ya, di sini. Oke. Bantu lah. Terus ketika 3 tahun kemudian ketika saya di SMA Saint Louis, saya juga ikut paduan suara, saya juga terpilih lagi. Ternyata saya berkesempatan untuk ikut sebuah aubade. Aubade itu kayak tadi yang di Gerahadi, tapi ini di Istana Negara. Di Istana Negara, jadi saya nyanyi di sana bersama 300 orang juga, sama orkestra juga di 17 Agustus. Gitu. Lanjut ke DPR MPR. Waduh. Pidato presiden di DPR MPR. Dan kebetulan di tahun saya 300 orang itu diseleksi lagi hanya tinggal mungkin 30 orang saja. Wih, gila. Itu 30 orang saja untuk diberangkatkan ke Cina. Sekali lagi free oleh biaya pemerintah. Cina Airlines. Enggak, beda. Betul. Oh betul. Ini lah di sini. Duit kalian itu banyak. terus. Akhirnya dari masa ke masa di kuliah saya juga berkesempatan bernyanyi di Eropa, bernyanyi di Asia dan banyak benua lainnya hanya karena paduan suara gitu. Dan dibiayai. Itu dari pemerintah semua? Kalau yang ke Eropa dan ke itu Asia itu dibiayai oleh hostnya, jadi ada hostnya dari negara sana. Nah, saya merasa itu menjadi sebuah pengalaman yang mungkin Tuhan memanggil saya untuk ya udah ini bidangmu gitu. Takdir ya. Betul. Padahal sebenarnya kalau saya dibilang melanjutkan karir papa saya itu awalnya saya menolak gitu ya. Ketika alumni ini, oh nih kamu melanjutkan Pak Ari ya? Enggak gitu ya. Pasti ada gengsinya gitu ya, ada gengsinya. Saya menolak. Tapi ketika lambat laun, saya kemudian menikmati untuk bisa membina anak-anak ini ternyata asik juga dan saya bisa dekat satu dengan yang lain dengan anggota-anggota saya dan kemudian berjuang bersama dari prestasi yang ya juara 2, juara 3, juara 1, masih gantian dan kok puji Tuhan beberapa tahun terakhir ini mungkin 8 tahun terakhir ini bisa bertahan di juara 1 selama betul. Kurang lebih 21 kali berlomba. Itu di ajang nasional dan internasional. Internasional. Gila, keren Jadi, banget. Bisa dibilang sangat konsisten untuk sebuah paduan suara SMA. Betul. Jadi itu saya rasa ya itu memang jalan Tuhan yang mungkin diarahkan ke saya. Bukan karena Pak Ari yang meminta saya melanjutkan atau alumni yang minta saya. Akhirnya saya sendiri yang merasa bahwa ternyata memang ini jalan saya. Anda berdua merasa ada bakat nggak sih kalau kayak begini? Terlepas dari kakak Maya yang pengen ikut-ikutan terus akhirnya kan jatuh cinta kan akhirnya merasa ada bakat nggak sih kalau kayak begitu? Apa minat aja cukup nih? Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah kita pernah bersekolah secara formal untuk musik itu sering sekali dilontarkan ya, Kak Maya ya, terutama oleh juri-juri internasional. Waktu di Singapura tahun 2017 kebetulan kita puji Tuhan Grand Prix Champion itu juara umum. Juara umum itu juara yang dari semua yang utama ya, juara utama dari semua kategori. Itu para juri bertanya ke kita berdua, apakah Anda sekolah musik? Kita bilang kami tidak sekolah musik, ya kami hanya otodidak saja. Saya hanya belajar dari ayah saya gitu. Mereka langsung wow, bisa seperti itu gitu loh. Karena di negaranya mereka, di Eropa, mungkin di US, mungkin yang bisa membuat paduan suara sedemikian itu adalah orang-orang lulusan musik, mungkin bachelor, master gitu ya, atau bahkan ya doktor gitu ya. Dan kami juga merasa bahwa ya apa yang kami lakukan pun juga ya berdasarkan pengalaman Mbak Maya. Jadi sampai mendapatkan recognition dari juri-juri internasional demikian, kami juga tidak merasa bahwa layak gitu ya. Tetapi ternyata kita bisa. Ya paduan suara Saint Louis, SMA Saint Louis dari sebuah SMA yang mungkin mereka nggak tahu Surabaya itu di mana. Ya kan? Iya juga kan? sih ya. Tapi bisa mempunyai prestasi sedemikian gitu. Jadi saya rasa itu yang membuat kita semua juga
semakin percaya diri ya, semakin iya. percaya diri untuk ayo kalau gitu kita jangan berhenti di sini, kita akan berusaha untuk lebih jauh lagi, berlomba membawa nama paduan suara juga nama sekolah kita itu supaya lebih dikenal. Betul, Iya, begitu. 8 tahun terakhir 21 kali berturut-turut juara 1. Kalau Kakak Oni sudah pernah ikut ini nggak, lomba-lomba atau maksudnya kayak ajang pencarian bakat? Kakak Maya juga pernah coba-coba ini gitu nggak sih? Kayak Idol, X Factor apa segala macam? Kalau itu nggak pernah sih saya. Nggak pernah, nggak tertarik beneran. Karena duitnya lebih banyak di arsitek ya. Saya tahu itu. Tapi nggak pernah beneran, nggak pernah coba. Nggak pernah. Kalau Kakak Oni sendiri? Saya juga nggak pernah coba sih, tapi jalurnya bukan yang pencarian bakat demikian, tapi pencarian bakat untuk paduan suara. Memang tidak sampai di apa itu di show di TV gitu ya. Karena kan mereka populer kan. Betul. Ya. Tetapi lingkupnya sangat luas, jadi international, istilahnya international choir. Jadi saya mungkin sekitar 5 kali ya jadi wakil Tetap Indonesia. Tracknya, betul. ya, Wakil Indonesia untuk ikut paduan suara internasional yang anggotanya dari seluruh dunia. Wow. Dari situ saya menambah pertemanan, menambah pengalaman dan juga jadi duta budaya Indonesia di sana. Mereka secara nggak langsung. Secara nggak langsung gitu. Yeah, itu yang saya lakukan. Jadi audisi itu juga nggak mudah karena kita harus mengirim rekaman dan pesaingnya juga seluruh dunia. Betul. Ya itu sih yang saya ikuti. Ya. Apalagi mereka juga pengenyam pendidikan yang benar-benar harus. Mereka udah tahu tekniknya nih. Sementara kita kan beneran otodidak nih. Ketika perkenalan itu sangat unik sekali. Kita memperkenalkan nama dan kemudian sekarang mengenyam pendidikan apa. Yang situ bachelor, yang situ master. Saya mau bilang apa? Saya hanyalah anak SMA biasa. Mungkin seperti itu ya. Saya mahasiswa lulusan DKV. Saya arsitek loh. Anda ini yang benar gitu. Aduh, kita bener kok. Tapi terus apa lagi ya? Mengenai perlombaan-perlombaan yang Kakak Maya dulu berarti masih belum sampai ke luar negeri waktu zaman itu. Masih zaman kota-kota saya aja. Iya, zaman saya masih di kota. Jadi pertama kali sebenarnya tahun 94 itu ada rencana untuk ikut tingkat nasional. Waktu itu yang populer tuh ini festival ITB. Ya, jadi setiap 2 tahun sekali ITB ngadakan festival paduan suara tingkat nasional. Nah, pada saat itu impian St. Louis Choir itu berangkat ke sana untuk pertama kalinya tahun 94. Tapi nggak jadi. Ya, jadi sampai saya lulus ya belum ada kesempatan untuk ikut yang nasional. Cuma yang tingkat kota provinsi gitu aja sih. Tapi 96 ya pertama kali. Betul, akhirnya baru 96 mulai bisa diwujudkan dan itu pun masih coba-coba ya karena pertama kalinya ke nasional. Sebelumnya mungkin di lokal sama regional sudah juga berprestasi ya. Tapi kalau merasakan panggung nasional itu baru tahun 96. Betul. 96. Titik balik SMAK St. Louis High School Choir. Gila, ya, keren banget. 6 itu pertama kali ke tingkat nasional. Anggota waktu itu berapa? Banyak waktu Kakak Maya? Zamannya Kakak Maya? Kalau anggota waktu saya itu sekitar 30-40. Lumayan banyak ya? Lumayan. Karena kan kita juga rutin ngisi di Gerahadi. Lumayan. Kalau di tahunnya Kakak Oni udah banyak banget. Sudah, iya. Iya kan, banyak anak-anak yang juga tertarik dan waktu itu juga St. Louis Choir juga memang cukup membahana dan bergema namanya. Memang keren kok. Anak-anak ini nggak tahu ya kok bisa ya kayak gitu. Memang kalau menurut dari ceritanya Pak Ari, 96 itu memang titik baliknya St. Louis Choir berani ke nasional. Karena pada waktu itu prestasinya lumayan, sudah langsung juara 2. Juara 2. Memang bukan yang pertama, tapi untuk pertama kali ke nasional itu sudah bagus banget gitu. Nah, sejak saat itu Pak Ari kemudian rutin 2 tahun sekali membawa anak-anak ke FPS ITB, Festival Paduan Suara ITB. Waktu itu perlombaan paduan suara di Indonesia itu sangat jarang. Mungkin cuma satu itu aja yang ditunggu-tunggu, bergengsi. Dan kalau sudah berhasil di situ, entah 1, 2, atau 3 itu sudah
udah wow, gitu. Udah namanya langsung tersebar kemana-mana. Nah sejak saat itu Pak Ari rutin ya, tahun rutin. 98, tahun 2000 sampai tahun saya tahun 2002. Nah pada tahun 2002 itu saya nyanyi, ternyata Kak Maya yang kondak. Lucunya pada waktu itu Kak Maya nggak diundang untuk menjadi konduktor. Terus hanya diundang mungkin sebagai official aja, gitu. Bagian make up ya, MUA. Tapi H-1 itu langsung Pak Ari bilang kalau nggak salah ya Kak Maya. Shock saya. Bilangnya gimana? Ini mungkin langsung dari orangnya gitu ya. Iya, jadi pada saat itu saya cuma sebagai alumni ya, alumni cuma datang bantuin Pak Ari melatih. Kurang ini kurang itu gitu aja. Terus saya diajak ke Bandung. Antar adik-adik. Nah, jadi saya masih nemani latihan. Terus di hari terakhir, malam terakhir, Pak Ari bilang sudah cukup latihannya. Sudah Pak. Iya. Terus saya duduk, Pak Ari bilang besok kamu yang kondak. Itu pengalaman pertama kali saya kondak. Saya tahu perasaannya campur aduk pasti. Tapi apa yang ada di pikiran Kakak Maya waktu itu? Positif aja. Karena bener-bener seneng atau deg-degan dan takut banget. Yang nyanyi aja deg-degan ya? Takut banget. Iya benar. Apalagi yang kondak H-1. Kondak H-1. Harusnya siapa yang kondak? Pak Ari sendiri? Bayangan saya Pak Ari. Bayangan saya. Memang Pak Ari sudah suruh saya bawa gaun hitam. Tapi saya sama sekali saya nggak punya pikiran bahwa saya yang akan pimpin. Tepu-tepu Pak Ari. Nah, tapi Pak Ari luar biasa sih waktu itu. Saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Jadi di tengah kekalutan saya, terus semua dingin, deg-degan, itu di persis pada saat mau masuk panggung, Pak Ari panggil saya, Pak Ari kasih rosario. Terus dikalungkan ke saya. Padahal Kakak Maya gitu. Bukan Katolik. Katolik. Saya pikir kasih rosario. Katolik dong. Katolik baru gimana dong? Salah dong. Wah itu hal luar biasa. Benar-benar luar biasa. Itu seperti mujizat gitu. Jadi dengan rosario itu dan kekuatan Pak Ari ya. Jadi saya masuk panggung itu benar-benar deg-degannya hilang. Terus kayak hangat banget di panggung itu. Dan hasilnya juara 1 di nasional. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa itu kekuatan Tuhan, gitu. Jadi keren. Perjalanan di St. Louis Choir ini banyak campur tangan Tuhan sih menurut kita. Karena Pak Ari itu sosok yang luar biasa, mengenalkan kita selalu berdoa, selalu memberikan yang terbaik dan percaya pada tuntunan Tuhan. Betul. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan, walaupun sebenarnya enggak. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman IKA alias alumni ya, penonton-penonton kita. Ini lagu andalan dari St. Louis Choir itu apa sih? Kalau buat lomba-lomba nih, ada nggak sih lagu andalan? Apa ya? Kopi dangdut iya nggak sih? Di zamannya Kak Maya itu kopi dangdut andalan. Karena kita bisa sambil bergoyang. Dibawakan lomba di ITB kan? Pernah. Iya betul. Tapi iya kan, karena kalau choir itu kan nggak cuma melulu teknik suara ya, harus ada goyangannya sedikit. Betul. Ya. Maksudnya ada gerakan supaya untuk bagus ya kan, karena kalau di lomba ya. Kalau misalnya di Gerahadi nggak mungkin kita joget-joget karena Gerahadi joget loh. Iya ya. Lagu daerah. Iya lagu daerah ya. Kalau Indonesia Raya jangan ya. Tolong jangan. Tapi kalau yang tadi juga jangan pakai gaya tuh ya. Jangan pakai gaya. Kalau pakai gaya putus kita. Capek. Ada nggak sih lagu tersulit yang pernah choir bawain dan berapa lama untuk mempersiapkan lagu tersebut? Lagu sulit banyak ya, Kak Maya. Tapi banget. Ada lagu yang unik memang. Ada lagu yang unik di mana lagu itu tidak hanya membutuhkan suara, tapi juga membutuhkan bantuan alat musik. Tapi alat musiknya bukan alat musik yang biasa, piano atau suling gitu ya, tapi gelas wine.
Gelas wine, Ya, harus gelas wine. Betul. Dan gelas wine gelas itu, kopi tubruk gitu nggak? oh nggak bisa gitu. Harus ada tangkainya gitu. Oke. Lalu setiap anak harus membunyikan itu dengan jarinya. Ribet amat. Dan itu masuk dalam ya partitur musiknya ya, seperti itu. Oh, itu masuk dalam partitur musiknya? Betul. Dan saya tantangannya pikir cuma gimmick. Tantangannya bukan. Tantangannya adalah kita harus isi air sesuai dengan pitch itu adalah ketinggian nada yang disesuaikan. Oke. Jadi ketinggian airnya tuh berpengaruh ke ketinggian nada. Nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Jadi harus diukur benar-benar supaya bunyinya tepat. Ya. Belum lagi nanti kalau kita sudah nyanyi keras, kemudian ini nggak dengar, kemudian kita lembut, ternyata kok beda nadanya. Nah itu. Jadi faktor kesulitannya adalah kita nyanyi akapela, seakan-akan akapela kan tanpa alat musik, tetapi tetap ada pitch-nya. Jadi kita nggak murni akapela sehingga kita harus tetap tepat nyanyinya gitu. Dan itu menarik sekali sih. Itu ketika orang melihat pun juga excited gitu ya. Wah, bisa ya, gelas wine itu dipadukan dengan paduan suara, kemudian bisa menciptakan sebuah lagu yang wow. Latihannya berapa lama itu? Lama banget ya. Jadi ada 3 bulan? 3 tahun? Bisa jadi 3 bulan, nggak sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun sudah lulus, Sudah lulus. nggak bisa nyanyi deh. Sudah alumni. Akhirnya jadi musik eksperimental. Betul. Lomba panjat pinang yang pernah diikutin kapan? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Choir ya soalnya ya. Lomba terdekat yang pengen diikutin. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan diri untuk lomba. Ini nanti rencananya di bulan Agustus. Oke. Kami akan berangkat ke Taiwan. Agustus ke Taiwan. Ya. Terus itu dana hasil sendiri atau gimana? Dananya? Dananya sebenarnya sumber dana itu ada beberapa ya. Oke. Dijelaskan sama ada investor juga. Ya. Jadi keren banget loh sini ini. Ketika bisa ya? paduan suara kita berangkat ke internasional itu kita selalu membagi tiga support. Yang pertama tentunya dari yayasan, karena kita kan membawa nama sekolah, kemudian dari orang tua, murid, kemudian juga yang sisanya kita cari bersama-sama antara sekolah dengan orang tua murid juga dengan para alumni. Sehingga tidak berat juga buat orang tua, buat bagi anak-anaknya, karena anak-anak udah bekerja keras untuk berjuang membawa nama sekolahnya, juga mungkin bangsa Indonesia juga terwakili oleh mereka. Gitu. Dan sekolah pun juga mendukung, karena memang ini bukan kali pertama ya kita ke luar negeri, tapi yang kali kelima. Karena itu tadi ya, Penang, Filipina, Phuket, kemudian ke Singapura, kemudian Filipina, dan kali ini ke Taiwan. Dan juga ini kan kita sudah 5 tahun ya. Yang terakhir kita pergi ke luar negeri ke Filipina, di Manila itu adalah tahun 2019 karena pandemi. Jadi rencana-rencana kita mau ke Taiwan atau bahkan ke Eropa itu harus tertunda sampai 2023 ini. Dan puji Tuhan kali ini di-ACC oleh kepala sekolah dan orang tua dan anak-anak juga udah siap. Maka kita juga semangat gitu ya untuk sekali lagi untuk berusaha membawa nama baik St. Louis, sekolah St. Louis maupun bangsa Indonesia ke kancah internasional sekali lagi. Dari Indonesia yang berangkat cuma St. Louis doang atau ada sekolah lain? Itu yang untuk pesertanya belum dipublish. Belum dipublish gitu. Jadi mungkin dalam sebulan ke depan ini baru dipublish. Ya begitu. Yang pasti kalau sudah di internasional itu tidak menutup kemungkinan ada peserta dari Eropa, dari Amerika, kemudian dari Australia dan juga Asia sendiri, yang tentunya itu banyak, segudang paduan suara di dunia itu banyak sekali. Jadi berarti nggak cuma misalnya dari satu negara, nggak cuma satu sekolah aja. Betul. Jadi tetap banyak ya. Banyak. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya dari satu regional kota gitu, cuma satu sekolah doang atau gimana? Belum tentu juga. Oh, bisa ada banyak juga ya. Betul. Oh, kemungkinannya banyak ya. Oke. Ini tadi dana dari yayasan, orang tua atau murid sendiri. Yang ketiga adalah
Sinlui High School Choir-nya akan cari dana sendiri. Betul. Itu Ya. dari hasil-hasil tabungan lomba atau memang teman-teman paduan suara bikin acara, bikin event gitu? Ya, untuk jadi untuk yang ketiga itu kami memang selalu dalam setiap acara pergi ke luar negeri, berlomba ke luar negeri, kami selalu membuat sebuah acara pre-competition concert. Ya, Oke. Jadi konser pra-kompetisi yang nantinya menampilkan anak-anak yang akan maju lomba di sana dan juga para alumni sebagai bentuk sponsorship supaya bisa menampilkan ke para sponsor anak-anak yang didukungnya itu seperti apa ya, dan nanti bisa menjadi feedback buat mereka bahwa yang didukung mereka adalah tim-tim yang memang layak tanding dan itu bisa membuat mereka juga terdorong untuk terus membantu kita, mensupport kita baik secara sponsorship ataupun donasi seperti itu. Seru kali ya kalau misalnya bikin drama musikal terus ditiketin gitu ya. Seru Ya, kali ya. seru banget. Harusnya keren ya. Hei, ayo bikin yuk. Udah lama nih saya nggak kayak begituan. Ayo yuk. Yang mau lah, ayo. Seru tuh bikin drama musikal ya. Anak-anak choir sendiri yang bikin, yang tampil di mana gitu ya. Jadi seru kali ya. Kita sudah cukup sering lah ya, Cukup sering bikin drama musikal. konser-konser itu. Yang memang konser-konser yang bukan diarahkan untuk kompetisi, tapi konser-konser bebas gitu. Tapi memang kali ini pada tanggal 8 Juli nanti memang kita mengadakan konser khusus pre-kompetisi itu untuk memang mewujudkan untuk berangkat ke Taiwan itu. Fokus ke kompetisi. Karena di Taiwan nanti kita tidak hanya mengikuti satu kategori saja, tapi kita ikut 3 kategori sekaligus. Ya Tuhan, banyak banget kategori apa aja. Jadi lagunya banyak, masing-masing kategori kita bawakan 3 lagu. Jadi untuk 3 kategori berarti udah 9 lagu. Wow. Udah bisa jadi satu konser sendiri. Benar. Dan nantinya kita juga jadikan itu sebagai ajang untuk uji coba panggung bagi anak-anak itu supaya mereka siap tampil sebelum mereka merasakan panggungnya sesungguhnya di Taiwan nanti. Oke. Nama lombanya kalau boleh tahu apa? Nama lombanya adalah Taipei International Choir Competition. Ini memang annual, tiap tahun ada atau? Biasanya tiap 2 tahun sekali. Tiap 2 tahun sekali. Tiap 2 tahun sekali, dan itu memang satu-satunya yang paling bagus di Taiwan. Gitu. Oke. Taipei International Choir Competition. Betul. Dan nanti anak-anak juga berjuang di sana, tidak hanya selevel usia mereka. Ya, jadi kategorinya kalau bisa saya ceritakan, yang pertama mixed youth choir. Mixed youth choir itu yang ya masih selevel mereka, anak-anak remaja gitu ya. Kemudian kami juga mengikuti kategori yang folklore. Nah, folklore ini lagu daerah. Lagu-lagu daerah, etnik gitu ya. Nah, kalau sudah folklore ini berarti usianya udah rentangnya jauh sekali. Dari dewasa sampai anak kecil bisa ikut. Jadi pesaingnya sudah nggak selevel umur lagi. Ya, jadi kita bertanding secara artistik ya di situ ya. Bagus-bagusan suara, bagus-bagusan lagu, kostum juga, tarian juga bisa. Oh, berarti itu nggak berarti memang tidak melulu ini adalah bukan kompetisi untuk SMA aja, tapi untuk semua. Iya. Ya karena itu tadi ada kategori-kategorinya tadi. Seru sekali. Yang ketiga kategori kontemporer. Kontemporer itu lagu-lagu modern. Ya, tapi bukan lagu-lagu pop, K-pop gitu ya, bukan ya. Tetap lagu-lagu modern di ranah paduan suara. Kayak gimana tuh contohnya? Salah satu atau salah dua mungkin? Banyak sound effect-nya. Termasuk tadi yang main Wine Glass itu termasuk lagu kontemporer, lagu modern. Iya. Kalau lagu yang klasik itu yang lagunya Mozart, Handel dan lain sebagainya, komposer Beethoven gitu ya. Nah, kita tidak bawakan. Oke, yang pop juga nggak dibawain ya? Enggak juga. Ada juga, tapi kita nggak ikut. Karena memang kita merasa tidak cocok dengan arah itu gitu. Karena kita harus juga, ketika kita memilih sebuah lomba, kita harus juga mengukur kira-kira paduan suara kita bisa bersaing nggak. Kalau misalnya kita udah mengukur kemampuan kita nggak bisa bersaing di Taiwan,
ya kita harus cari yang lain gitu loh. Kita harus merasa bahwa kita bisa bersaing dalam waktu sekian bulan dengan dana apakah siap segini ya. Sebenarnya saya sudah lama bermimpi untuk ke Eropa, ke Florence atau ke Roma gitu ya. Dan itu sudah pernah dibicarakan betul, ya tahun 2020. Kan keren nama kita bisa dibawa ke Eropa gitu ya. Dan kita bisa bersaing di sana juga gitu. Cuman karena mungkin tahun ini saya sempat berbicara dengan beberapa alumni kita di sana, Kak, sungguh ke Eropa. Kenapa? Soalnya di sini inflasinya lagi tinggi. Oke lah, kita tidak idealisme dulu ya. Tapi paling tidak kita tetap ada program ke internasional dan saya rasa Taiwan ini menjadi salah satu yang terjauh. Walaupun kita pernah ke Korea. Kita pernah ke Korea. Videonya aja yang ke Korea. Jadi semasa pandemi itu kan kita tidak bisa bernyanyi untuk mendatangkan masa ya, mendatangkan penyanyinya ya langsung. Nah itu ada lomba-lomba yang sifatnya online ya. Jadi kita rekaman di sekolah gitu, kita kirimkan ke sana. Kok puji Tuhan juga juara, walaupun belum juara 1 ya, juara 2 gitu ya. Dan waktu itu hadiahnya ada uangnya juga, makanya saya semangat ikut ya. Lumayan 20.000 won. Lumayan kan buat nabung buat ke Taiwan. Nah, seperti itu. Jadi ini tunggu sendiri lah ya, pusing saya juga. Busiana udah pulang lagi ya kan. Seperti itu. Jadi ketika pandemi itu memang serunya kita ya masih berusaha untuk menghidupkan paduan suara ini supaya nggak mati. Ya hampir sih waktu itu ya Kak Maya ya. Karena kita berhadapan latihan dengan Zoom itu sangat jenuh, sangat tidak efisien juga dan gitu juga tidak efektif karena kan sinyal. Betul dan nggak bisa nyanyi bersama-sama juga kalau lewat Zoom. Tapi tetap loh, puji Tuhan kemarin kita ikut 2 lomba. Satunya mungkin masih lokal ya di Vespa Ubaya, juara 1 loh. Juara 1 dan Grand Champion. Wah, Grand Champion. Kemudian video yang sama saya bawa ke Korea, juara 2. Iya, dapat 2 juta won tadi. Bukan 20.000 ya, 2 juta won. Oh, ternyata 2 juta won. Seperti itu. Wow. Bisa buat menabung ke Taiwan. Seperti itu. Ya. Dari tadi ngobrol itu sebenarnya profesi Anda berdua ini apa sih sebenarnya? Kalau saya secara pribadi memang sekarang fokus ke pelatih paduan suara dan saya selain di St. Louis baru dari Januari kemarin saya masuk di UKPETRA. Jadi pelatih paduan suara juga, staf bidang paduan suara gitu. Dan ini barusan saja berlomba, jadi saya masih seragam dirigen ini ya. Habis lomba di mana lagi? Iya, lomba di Ubaya gitu. St. Louis tidak saya ikutkan karena kebetulan masih UAS. Gitu. Oh iya. Kebetulan bisa bergantian. Ya itu profesi saya memang saya mengharapkan diri saya sebagai pelatih paduan suara. Nggak ada di kafenya sama sekali? Di kafenya sudah lewat, tapi masih ada ketika konser-konser gitu ya. Kemudian ada teman-teman Kak Maya butuh bantuan untuk syuting gitu ya, syuting video. Saya masih meluangkan waktu untuk membantu. Jadi sebenarnya di kafenya itu lebih mengarah ke film production. Dahulu hari kalau ada drama musikal, membutuhkan saya syuting juga. Tapi semuanya tetap berhubungan sama musik, gitu. Kalau Kakak Maya sendiri, arsitek enggak? Arsitek udah enggak. Saya istri arsitek aja. Saya juga sehari-hari melatih paduan suara. Paduan suara adalah jalan hidup Anda berdua ya. Betul. Karena di situ banyak kegembiraan ya. Nah, betul. Ngomongin kegembiraan, seberapa gembira persiapan anak-anak untuk ke Taiwan ini? Balik lagi kita ke Taiwan. Seru banget. Seru. Yang pasti kita udah persiapan sejak Januari kan. Wow. Latihannya udah 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Hampir 6 bulan ini ya. Betul. Setiap minggu kita ketemu minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Betul. Dan itu 3 kali. Dan itu tidak membosankan buat anak-anak karena memang seru, padunya seru, pelatihnya seru-seru kayak kita gini ya. Ini kan pelatih kita jiwa muda semua soalnya. Betul. Dan itu membuat kita semua nggak merasa bahwa waktu sudah berlalu dan kemudian kok sudah selesai latihannya gitu. Dan memang mungkin sebuah impian ya buat seorang St. Louis Choir, sebutannya kalau singkatnya itu St. Louis Choir gitu ya, untuk bisa pergi ke internasional. Iya, itu yang tunggu-tunggu. Pun mereka kelas 3, mereka tetap ingin ikut. Padahal di sekolah-sekolah lain kelas 3 itu udah dilarang. Karena ini
mungkin sebelum ini kan karena kena COVID ya, Iya, pandemi, iya. jadi Pandemi. ini kali pertama kita berkompetisi secara offline lagi. Betul. Dan itu beda banget. Dan ke Taiwan gitu ya, Iya, keren ke gitu Taiwan, ya. gitu. Harapan deh sekarang, harapan buat anak-anak Sinlui Choir yang sekarang, buat sekarang dan juga masa depan, Kira-kira. buat kedepannya sekarang dan buat kedepannya. Ya kalau dari saya, semoga Sinlui Choir ini tetap bisa memberikan yang terbaik, bisa tetap berprestasi, berprestasi untuk anak-anak dan membawa nama sekolah juga, gitu, dan bisa bertahan terus ke depannya. Dan itu memang sebuah motivasi kita sih sebagai pelatih untuk memacu mereka untuk terus tidak berhenti hanya sampai nasional aja, ataupun kalau udah pernah winning internasional berusaha lagi untuk lebih jauh, lebih luas ke festival-festival atau lomba-lomba yang lebih expert gitu ya. Dan itu membuat daya juang kita juga, baik penyanyi maupun pelatih itu semakin semangat terus berusaha mengembangkan diri di dalamnya. Karena dari setiap lomba-lomba atau konser-konser itu kita kan terus menambah pengalaman, menambah jam terbang, dan itu juga bisa kita bagikan, bisa jadi berkat buat banyak orang. Termasuk nanti ke Taiwan, kita tidak hanya konser di 8 Juli di UK Petra Surabaya di konser pre-competition, tetapi nanti di Taiwan kita juga akan ada 3 konser. Wow. Jadi selain kita berlomba, kita nanti juga akan berbagi di sana dengan masyarakat di sana yang banyaknya ya tentunya masyarakat berbahasa Mandarin ya, gitu ya. Dan kita berusaha untuk di sana istilahnya juga mengadakan konser supaya mereka juga tahu bagaimana paduan suara Indonesia itu punya kemampuan, dan juga kita juga bisa membawa sekolah kita mengenalkan di Taiwan bahwa ternyata sebuah sekolah Katolik di Surabaya, SMA Katolik Sinlui 1 punya paduan suara yang kuat, dan semoga nanti anak-anak bisa paling tidak bisa memetik prestasi di sana, sehingga akan lebih baik lagi promosi kita ya di Taiwan bahwa paduan suara Indonesia ini ternyata bagus. Salah satunya adalah Sinlui Choir. Kalau choir gitu tuh ada lagu sendiri atau harus selalu bawain lagu orang sih? Kalau paduan suara memang biasanya memang selalu sudah ada lagunya. Kita pilih gitu ya yang kompetitif gitu repertoarnya, kemudian nanti kita latihkan dan ya itu yang ditampilkan. Memang lagunya ciptaan komposer paduan suara. Memang kayak begitu ya, selalu ya kalau choir ya. Betul. Saya pikir ada choir yang akhirnya bikin album gitu. Ya ada sih. Ada juga. Ketika komposernya itu berada di paduan suara itu. Oh, I see. Seru banget ya, seru banget obrolan kita, dan semoga dana kekumpul bisa berangkat, ya kan? Konser-konsernya berhasil. Terus abis itu apa ya? Ya, bikin acara kecil-kecil juga. Jangan lupa setelah menang dari Taiwan. Amin kan? Itu kan optimisme ya. Harus diamini. Benar. Setelah pulang dari Taiwan, semoga bikin konser-konser lagi, bikin event-event lagi. Siapa tahu itu kan juga jadi jembatan ya, orang-orang juga jadi ngerti, oh ada kayak begini ya, ada choir yang sebenarnya juga cukup bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk bikin event atau apa gitu ya. Seru-seru sekali obrolan kita hari ini bersama dengan Kakak Maya dan juga Kakak Oni tentang Sinlui Choir SMA Sinlui 1 High School Choir. Sinlui High School Choir. Oke. Kalau kayak begitu nanti apa nggak orang nggak kepikiran, wah ada anak Sinlui 2 nih, nggak juga ya? Nggak sampai lah ya, pasti itu ya kepikirannya lebih ke kayak begitu ya. Terima kasih sudah hadir di Ika Podcast. Dan sambil kita pamit undur diri, ini ada cemilan, belum dicemil kan? Silahkan loh sambil dicemil, ini adalah Pufa. Mari makan. Kolabora dan juga minumnya air yang cukup menyehatkan dari Fit supaya kita selalu fit. Terima kasih juga buat Lasika dan juga teman-teman Ika Alumni. Sambil kita caps, kita ketemu di episode selanjutnya.
kita makan burger by Collabora. Dadah.